Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat sekalian, pada malam hari ini kami bersama Ketua PCNI Kabupaten Cianjur, yakni Kiai Deden Usman Ridwan. Beliau juga termasuk dari pimpinan Pondok Pesantren Itisom. Jadi mohon izin Kiai, saya kesini bersama sahabat-sahabat semua dari tim media Ansor Kabupaten Cianjur ini ingin sedikit mewawancarai terkait bagaimana sih perkembangan NU di Kabupaten Cianjur ini dari tahun ke tahun, khususnya di tahun ini semenjak Kiai menjadi Ketua PCNU di Kabupaten Cianjur ini. Ya, terima kasih Kang Gias dari media Ansor Cianjur ya. Betul. Cianjur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, ini kebetulan kemarin tanggal 21 Mei kita baru saja mengadakan mukercab yang kedua PCNU Kabupaten Cianjur, di mana dalam musyawarah tersebut kita memang membahas terkait program-program strategis PCNU ke depan, plus juga mengevaluasi 9 bulan ke belakang periode 2022-2007 kepengurusan, bahwa di NU tidak akan terlepas prinsip al-muhafadzah qadimis sholeh al-akhdu bil jadidil aslah. Jadi setelah perpindahan kepengurusan dari pengurus lama yang diketuai oleh Pak Khairul Anam, kita tetap menjaga tradisi-tradisi hal-hal yang baik dari pengurusan yang lama, dan kemudian juga kita mengadopsi hal baru. Terutama sekarang kan pengurus PCNU hari ini di jajaran Tanfidiyah terbilang hampir 75% milenial. Makanya kemarin di Cianjur hari ini NU akan lebih transparan dan menuju digitalisasi. Salah satu program yang strategis dan yang akan kita lakukan di tahun ini, di tahun 2023 adalah bagaimana kemudian sistem keorganisasian di tubuh PCNU Kabupaten Cianjur betul-betul transparan dan semuanya bisa terkoneksi dengan gadget, dengan HP. Jadi nanti insya Allah mulai 2024 apapun informasi yang terkait dengan NU di Kabupaten Cianjur, baik itu program yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, atau yang akan dilakukan, dan hal-hal apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Cianjur nanti bisa diakses melalui aplikasi HP, berarti? Aplikasinya. Kita sekarang lagi menyusun aplikasi yang terintegrasi mulai dari keuangan, kegiatan semua lembaga, baik itu Bahsul Masail, baik itu lembaga takmir masjid atau RMI, atau kemudian lembaga-lembaga yang lain, terutama juga tidak kalah pentingnya Lazisnu. Itu semuanya akan mengetahui secara transparan bagaimana kemudian manfaat-manfaat apa yang telah disalurkan oleh Lazisnu kepada masyarakat Kabupaten Cianjur. Jadi intinya bahwa NU Cianjur hari ini insya Allah akan lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Amin. Dan mungkin Kiai dari penjelasan tadi terkait program PCNU Kabupaten Cianjur itu mungkin yang sudah realisasi pada saat ini, sampai saat ini mungkin apa saja kira-kira Kiai? Kita dilantik tanggal 9 Agustus sesuai dengan amanat konvercab dan mukercab pertama yang diselenggarakan di pesantren ini tanggal 9 Agustus. Memang yang harus kita lakukan adalah konsolidasi MWC se-Kabupaten Cianjur, 32 kecamatan. Kita langsung bergerak tanggal 9 Agustus itu sampai 9 MWC. Baru 9 MWC Cianjur terkena musibah. Oh begitu ya. Nah, itu Agustus, September, Oktober itu kita konsolidasi.
baru selesai 9 kecamatan. Betul. November tanggal 21 kalau tidak salah Cianjur diguncang gempa. Akhirnya kita fokus penanganan gempa, dan alhamdulillah perlu diketahui bahwa NU telah menyalurkan dana kurang lebih 16 miliar selama 3 bulan penanganan gempa. 16 miliar. 16 miliar. Ya. Alhamdulillah. Mungkin tuh yang 16 miliar itu yang paling banyak itu di daerah mana itu, Kiai? Cugenang. Cugenang. Dari 16 miliar, Cugenang itu tidak kurang dari 7 miliar. Cugenang aja. 7 miliar. Cugenang. Itu dari sponsor-sponsor ini dari tubuh NU sendiri atau mungkin juga ada dari sponsor dari luar juga, Kiai? 90% dari warga NU se-Indonesia dan 7 negara. 7 negara. 7 negara. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu salah satu hikmah gempa itu ada 94 kalau tidak salah ketua PCNU se-Indonesia yang berkunjung ke Cianjur. Masya Allah. 94. 94 PCNU, ketua PCNU datang ke Cianjur. Datang ke Cianjur. Termasuk ketua PCNU pusat juga ya, pengurus besar juga. PBNU tentu PBNU, Ya, baik itu Lazisnu-nya, Lazisnu PB, terus LPBI-nya, LKNU, LKKNU PB, semuanya turun ke Cianjur alhamdulillah. Luar biasa berarti. Tapi mohon, kemarin pernah ada yang nanya ke saya, mana 16 miliar itu? 16 miliar itu tidak berupa uang semua. Bahkan yang berupa uang itu hanya 1,4 miliar yang berupa uang masuk uang, ya. ke rekening Lazisnu Kabupaten Cianjur. Ya. Nah, kan ada yang berupa logistik, ada yang berupa langsung penerima manfaat bangunan, pesantren yang menerima bantuan gempa bumi dari PCNU Kabupaten Cianjur. Seingat saya sekitar 130 atau 125 pondok pesantren. Gitu ya. Sampai hari ini belum selesai. Belum selesai. Masjid yang di Rancagoong, Miftahul Huda, itu baru sekitar 20%, anggarannya itu hampir 1,5 miliar karena 2 lantai. Itu masjid jame ya. Kalau itu kan di NU itu ada program namanya itu rumah sementara itu apa? Huntara. Itu sebenarnya inisiatif dari siapa itu, Kiai? Kita mengalir aja sebenarnya. Artinya begini, setelah seminggu, karena kita juga kan belum berpengalaman. Betul. Dalam penanganan gempa ini, kita semuanya baru, bahkan jangankan sekelas organisasi seperti PCNU, sekelas Pemda saja itu semua kaget itu. Di minggu pertama itu kaget. Nah, kita mulai punya inisiatif membuat Huntara itu setelah kurang lebih 1 bulan kemudian pasca gempa, di mana masyarakat yang mengungsi, yang hidup sehari-harinya di tenda-tenda darurat pakai terpal merasa sudah tidak nyaman lagi, sehingga dari permintaan asesmen dari bawah menginginkan ya hunian sementara yang agak layak lah. Nah, akhirnya setelah melalui musyawarah bersama, muncullah itu yang Huntara dari bajaringan, kemudian dindingnya dari GRC, atapnya dari spandek, lebih layak lah, tidak seperti terpal kan, itu kan sudah sangat panas sekali kan kalau terpal. Tapi dari saya kan sebagai warga biasa melihat sahabat-sahabat atau warga masyarakat Cianjur itu ternyata ada beberapa warga yang memang bantuannya itu dari pemerintah itu ternyata ada yang masih dalam proses atau belum sampai. Mungkin itu ada kaitannya tidak? Artinya PCNU bisa membantu warga masyarakat Cianjur yang belum tersampaikan dananya dari proses pemerintahan Cianjur itu dibantu oleh pemerintah pengurus PCNU Kabupaten Cianjur. Mungkin itu bisa dibantu atau tidak kira-kira? Kemarin kita sudah memediasi, bahkan kita langsung bertemu dengan Pak Bupati. Betul. Tidak kurang dari 250 rumah yang kita mediasi dengan Bupati, alhamdulillah semuanya cair. Alhamdulillah. Tidak kurang 250 rumah. Dari artinya PCNU juga ikut mendorong, membantu, memberikan masukan-masukan ke pemerintah daerah, karena
Ya kata saya juga gini, jadi ketika kadang tidak sinkron, ya maklum lah karena yang diurus itu kan berapa ribu rumah kan, kita juga harus memaklumi itu repotnya bagaimana mengurus masyarakat ribuan yang terdampak gempa. Makanya kita juga ikut membantu pemerintah dalam hal ini ketika ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang mungkin tidak terdengar langsung oleh pihak Pemda, kita ikut menyampaikan dan akhirnya diterima dan tidak lama kemudian bisa direalisasikan dengan baik. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Kiai, tadi dari pembahasan Kiai terkait gempa, jadi kita terlalu lama di pembahasan gempa ya. Mungkin tadi kita fokus balik lagi terhadap perkembangan NU ya. Tadi kan Kiai alhamdulillah mungkin untuk program tadi sudah sampai konsolidasi terhadap 9 MWC. Mungkin berarti ada beberapa PR lagi ya Kiai, karena terhalang oleh gempa mungkin akan dilaksanakan beberapa hari atau mungkin minggu ke depan. Minggu depan kita sudah mulai lagi. Minggu depannya. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, mungkin Kiai masih ada waktu kira-kira. Masih ada. Ya. Pertanyaan selanjutnya Kiai, kita itu sebenarnya kan di Nahdlatul Ulama ini masih ada yang kebingungan juga, apalagi sekarang ini kan masih ada pilpres ataupun calon legislatif. Ini kan NU ini bagaimana bersikap terhadap pilpres, kemudian juga calon legislatif DPR ataupun DPRD dan sebagainya. Ini menanggapi dari Nahdlatul Ulama, apakah boleh untuk mengikuti atau mendukung salah satu dari calon atau memang tidak? Kalau misalkan mencalonkan seperti apa dan sebagainya, mungkin bisa diterangkan juga. Saya kira instruksi dari Ketum PBNU sudah sangat jelas bagi jajaran pengurus NU di bawah. Betul. Bahwa NU bukan partai politik, NU tidak boleh dan tidak akan terlibat politik praktis. Artinya apa? Saya sebagai atas nama Ketua PCNU tidak mungkin saya mengikuti kontestasi atau mendukung salah satu capres atau caleg atau apapun itu. Tapi kalau nyalon pasti menang ya Kiai. Mudah-mudahan amin. Tapi saya atas nama pribadi seorang Deden Usman Ridwan, saya punya hak pilih. Sebagai warga negara saya juga akan menentukan sikap dan akan menyampaikan kepada masyarakat sekitar. Atas nama pribadi saya akan mengajak dan memberikan arahan mana yang lebih maslahat, mana calon yang baik, mana calon yang membela agama, mana calon yang membela NKRI. Itu kita memang kewajiban, kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat luas. Tapi sekali lagi itu atas nama pribadi. Makanya ketika ada kunjungan-kunjungan yang berbau-bau partai politik, itu tidak akan saya bawa ke kantor NU, paling nanti datangnya ke rumah. Kalau ke rumah, ini rumah saya. Pribadi, pribadi. Itu, bukan organisasi. Jadi secara organisasi itu sebuah pelanggaran berarti? Pelanggaran. Kalau secara pribadi itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Tapi semisal... Di NU itu, Kang Gias, ya betul, pengurus itu ada yang dari PDI, ada yang dari PKB, ada yang dari Nasdem, ada yang dari semua partai politik ada. Kalau tidak salah yang tidak ada itu cuma satu, PKS yang tidak ada itu. Tapi selain PKS ada semua. Ada semua. Ya, baik di jajaran wakil ketua, jajaran wakil bendahara atau di lembaga misalnya, ada semua. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman pengurus PCNU, kalian silahkan di luar berbeda bendera, masuk ke kantor PCNU, kita adalah Nahdiyah, tidak selain NU. Itu saya sering sampaikan seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kemarin lucu ketika kita melaksanakan, ya itu kemarin ketika musim gempa lagi, kita akan membangun ABC, menyantuni bla 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 bla. Awas, jangan sekali-kali membawa bendera partai politik masing-masing. Ini atas nama bendera NU Peduli. Adapun kemudian setelah jadi oleh mereka di belakang layar kemudian dipakai, itu urusan hak mereka, saya tidak mau tahu. Yang jelas ini adalah NU Peduli dari PCNU Kabupaten Cianjur. Ya, baik, berarti dari tentang Pilpres itu NU tidak mengambil sikap, organisasi NU tidak mengambil sikap, bahkan tidak mendukung siapa saja, tapi secara pribadi itu diperbolehkan, betul ya. Saya pernah mendengar bahwa Kiai ini ternyata dulu itu sebelum menjadi ketua PCNU, bahkan dari Kiai Khairi,
beliau juga menyatakan bahwa sebelum jadi ketua PCNU ternyata berangkat dari LBM dulu. Jadi sejarahnya Kiai itu ternyata dari LBM itu betul, Kiai. Betul. Mungkin itu sejarahnya sampai saat ini itu seperti apa, Kiai? Tahun 2012 ketika Kang Khairul Anam terpilih menjadi ketua PCNU Konpercap di Al-Ittihad, siang terpilih, malamnya saya dapat telepon dari beliau bahwa salah satu lembaga di NU Kabupaten Cianjur yang belum ada sebelumnya itu adalah lembaga Bahsul Masail. Jadi lembaga Bahsul Masail di Cianjur itu baru ada itu 2012 dan saya ketua lembaga pertama itu. Oh begitu. Sebelum 2012 belum pernah ada LBM di Kabupaten Cianjur, belum biasa ada. Berarti. Jadi saya di periode pertama 2012 sampai 2017 menjadi ketua LBM. Kemudian periode kedua sampai 2022 kemarin itu menjadi wakil ketua PCNU. Sempat kemarin sebelum terpilih jadi ketua PC, saya menjadi ketua LBM Jawa Barat kemarin selama 3 bulan. Namun kemudian mundur karena saya terpilih menjadi ketua PCNU. Jadi ketua PCNU Kabupaten Cianjur, jadi harus mundur dari PW berarti ya? Nggak boleh rangkap jabatan. Oh, nggak boleh rangkap jabatan begitu ya. Mungkin satu lagi pertanyaan, Kiai, terkait bagaimana tanggapan orang-orang di Kabupaten Cianjur, entah itu pemerintahan atau siapa saja, terkait PCNU di Kabupaten Cianjur ini bagaimana? Alhamdulillah hari ini karena PCNU sangat terbuka, tidak secara eksklusif dikooptasi oleh satu partai politik atau satu golongan, kita terbuka untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini PCNU lebih diterima dan lebih dirasakan manfaatnya oleh akar rumput. Juga baru saja saya dengan Pak Kapolres pulang dari Polda, dan saya jujur apresiasi ke Polres Cianjur hari ini, terutama ke Kapolres baru. Saya barusan dikawal pulang pergi dari rumah ke Polda sampai rumah lagi dikawal. Luar biasa. Luar biasa ini Pak Kapolres hari ini. Jadi memang tanggapan atau sambutan dari orang-orang luar sangat antusias sekali berarti. Alhamdulillah sangat antusias. Terakhir ini Kiai, berarti dari awal perkembangan NU sampai tanggapan dari beberapa orang di luar itu ternyata sangat luar biasa. Ini yang terakhir untuk motivasi, pesan-pesan untuk lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cianjur, kemudian juga untuk Banom-Banom, termasuk kami juga Banom Ansor di bagian media kami, itu bagaimana motivasi dari Kiai untuk kami semua sebagai anak atau sebagai warga Nahdlatul Ulama. Saya sering sampaikan itu satu, untuk motivasi. Jika kalian menjadi pengurus NU, maka harus mau dan tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah untuk mengurus jamiah ini. Jika tidak mau mengurus, saya pesan untuk pengurus lah, baik itu PH, lembaga, ataupun Banom. Jika tidak mau mengurus, saya sarankan untuk mundur jadi pengurus tanpa membuat urusan. Begitu ya. Mundur dari pengurus tanpa membuat urusan. Begitu ya. Itu saja pesan saya. Karena apa? Ya hari ini masih banyak orang yang ngantri pingin jadi pengurus NU. Serius. Dan kalian harus tahu bahwa NU itu tidak membutuhkan kalian. NU tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan NU. Nah, setelah kita dipercaya, bahkan barusan saya ditelepon sama Kiai Juhadi karena ada beberapa permasalahan di Jawa Barat hari ini. Jujur saja termasuk tentang masalah isu pesantren Az-Zaitun barusan itu. Oh iya. Kita barusan sama Pak Juhadi. Ya Kang Deden, mudah-mudahan kepengurusan kita periode ini adalah kepengurusan yang terbaik sepanjang sejarah NU. Ya saya jawab, ya pasti ya, kepengurusan hari ini pasti pengurus yang terbaik karena kita mengalami 1 abad Nahdlatul Ulama. Pengurus yang lain belum tentu mengalami 1 abad. Mungkin masa harus nunggu 100 tahun yang akan datang. Belum tentu kita masih belum tentu ada kita nyampe. Sangat luar biasa sekali. Jadi dari motivasi beliau itu kalau memang tidak mau mengurus NU, mending
keluar dari kepengurusan tanpa ada urusan dengan NU seperti itu palingnya Kiai. Betul. Ya mungkin Pak Kiai, kami sangat berterima kasih sekali sudah dapat meluangkan waktunya di sela-sela waktu yang sangat padat dapat diwawancara oleh kami. Ini sebenarnya adalah wawancara pertama Kiai setelah pembahasan terkait sejarah pondok pesantren Al-Ittisam. Kemudian alhamdulillah tadi juga kami sebenarnya menunggu, takutnya tidak bertemu, alhamdulillah kita dapat bertemu ya, mengobrol diwawancara tentang perkembangan NU. Mudah-mudahan juga kami mohon doanya dari tim Media Ansor ini, mudah-mudahan ke depan lebih aktif lagi. Amin. Dan kami dapat berkhidmah sehat walafiat Kiai. Amin. Ya. Sekian dari kami tim Media Ansor Kabupaten Cianjur. Allahumma fiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saran dari Abu Ya'an Nizam. Oh, belum. Tunggu Kak. Ya nggak apa-apa udah. Oh. Ada saran dari Abu Ya'an Nizam. Ganti, jangan wallahul muwafiq. Oh gitu. Wallaha as'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Oh. Gitu dong. gitu ya. Sekian gitu ya. Nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa. Nggak usah dikat silahkan. Wallaha as'alut gitu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Wallaha as'alut taufiq Wallaha as'alu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Itu uluk salamnya NU yang baru itu. Oh gitu ya. Maknanya sama. Siap.